Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Di pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan atau renungan singkat yang terdapat di pasal yang pertama pada kitab Hakim-Hakim. Kita akan baca di ayat yang pertama. Hakim-Hakim 1 ayat yang pertama kita baca. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu hal yang ketika pemimpin dari keseluruhan bangsa Israel sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, Yosua telah meninggal. Saudara, di dalam pasal yang pertama ini, ayat yang pertama ini, bangsa Israel ketika mereka sudah tidak memiliki seorang pemimpin, mereka datang dan bertanya kepada Tuhan. Ketika mereka sudah bingung dan ingin melakukan peperangan pada saat perebutan tanah Kanaan, mereka bertanya kepada Tuhan. Kalau kita boleh bandingkan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang kedua, pada saat itu bangsa Israel masih memiliki suatu calon pemimpin. Ketika Musa mati ada pemimpin yang baru menggantikan Musa, yaitu yang bernama Yosua. Nah, kalau kita melihat di pasal pertama ayat yang pertama di kitab Hakim-Hakim ini, mereka sudah tidak memiliki yang namanya seorang pemimpin. Nah, pada saat itu kita lihat apa hal yang terjadi ketika mereka sudah tidak memiliki seorang pemimpin. Yang pertama, saudara, kita akan belajar kenapa bangsa Israel langsung bertanya kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh melihat, inilah yang namanya seorang pemimpin yang berhasil. Kalau kita boleh melihat Yosua mendidik bangsa Israel, ketika mereka sudah di bawah kepemimpinan Yosua, ternyata bangsa Israel memang benar-benar bangsa yang benar-benar takut dan menghormati Tuhan. Kenapa? Kalau kita boleh melihat di ayat yang pertama ini adalah suatu bukti yang dimana bangsa Israel benar-benar sudah menghormati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mereka sudah tidak memiliki pemimpin, mereka sudah tidak memiliki yang namanya pengatur, tapi mereka masih tetap berinisiatif untuk mencari Tuhan. Adakah hari-hari ini, saat-saat ini, ketika kita mungkin sudah tidak mempunyai siapapun yang mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan, adakah kita masih mencari Tuhan? Adakah kita masih bertanya kepada Tuhan? Kalau kita boleh belajar dari bangsa Israel ini, saudaraku yang terkasih, mereka ketika ingin melakukan sesuatu peperangan, mereka bertanya kepada Tuhan. Dan ada hal positif yang kita pelajari dari bangsa Israel ini. Ada dua hal yang saya akan menyampaikan, dua hal yang harus kita tahu. Kenapa? Dan bagaimana kita harus terus hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, kita sama-sama buka di ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Saudara, kita lihat di kalimat terakhir firman Tuhan berkata, sesungguhnya telah ku di sini huruf besar berbicara tentang Tuhan, telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bertanya kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita, yang menjadi keseharian kita, atau di dalam tugas kita, atau di dalam pekerjaan kita, ketika kita bangun pagi hari, mungkin kita bisa datang kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Apakah yang harus kami lakukan di pagi hari ini? Tuhan, seperti itulah kira-kira bangsa Israel datang kepada Tuhan. Mereka bertanya dengan suatu hal yang baik kepada Tuhan. Makanya Tuhan kasih penyertaan yang dimana Tuhan telah menyerahkan musuh mereka ke dalam tangan mereka.
Dan yang kedua, poin yang kedua, kalau kita boleh melihat di pasal 1 ini, saya pelajari ketika bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, setiap tempat yang mereka ingin rebut, setiap tanah-tanah Kanaan yang mereka ingin yang mereka ingin tempati, Tuhan kasih buat mereka. Kalau kita boleh baca di keseluruhan pasal 1 ini, ada ayat yang berkata mereka memukul kalah. Mereka memukul kalah. Yang artinya saudara, bangsa Israel selalu memperoleh kemenangan. Di poin yang kedua ini, ketika kita terus bertanya, mengadakan pergaulan yang intim kepada Tuhan, mengadakan selalu komunikasi dengan Tuhan, Tuhan selalu memberi kemenangan kepada kita. Saudara, di ayat yang ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Keluaran 14 ayat yang ke-14, kita boleh dapat belajar tentang ayat ini. Firman Tuhan di sini berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kalau kita boleh lihat, kalau kita boleh pelajari di pasal yang ke-14 kitab Keluaran ini, itu adalah ketika Musa sedang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat itu kita melihat betapa kerasnya hati Firaun Tuhan buat supaya Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel. Namun kita melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk Tuhan membuat betapa masyhur dan agungnya nama Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita boleh melihat Tuhan di ayat yang ke-14 ini, firman Tuhan katakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya saudaraku yang terkasih, kalau kita boleh kembali di dalam kitab Hakim-Hakim tadi, firman Tuhan ketika kita selalu bertanya kepada Tuhan, kita akan selalu memperoleh kemenangan. Bahkan ketika kita hanya diam saja, Tuhan akan terus berperang untuk kita. Tapi diam di sini saudara, bukan diam dengan pangku tangan, lipat kaki, dan tidak melakukan sesuatu hal apapun. Namun, kalau kita boleh pelajari, ternyata di sini ada suatu hal yang dilakukan secara rohani, yaitu kita terus mengandalkan Tuhan, berdoa, berharap kepada Tuhan. Saudara, ada di pasal yang pertama ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek 10.000 orang banyaknya. Saudaraku yang terkasih, ini yang saya katakan tadi, ketika kita terus berkomunikasi, bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan seperti bangsa Israel ini, Tuhan akan memberikan terus kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Inilah kehidupan orang Israel ketika mereka terus berharap kepada Tuhan. Adakah di hari-hari ini masih kita terus berharap kepada Tuhan? Adakah kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan? Atau mungkin kita sudah sering lupa untuk mengucap syukur di pagi hari ketika kita bangun? Adakah mungkin kita juga udah sering lupa ketika kita memperoleh hal yang luar biasa yang daripada Tuhan, kita lupa akan Tuhan? Kita lupa berkat itu datangnya dari mana. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita harus terus mengadakan komunikasi kepada Tuhan. Yang kita pelajari di dalam perenungan firman Tuhan saat pagi hari ini adalah betapa pentingnya kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Bertanya terus ketika kita ingin melakukan sesuatu, mari tanya Tuhan. Tuhan, apakah boleh saya melakukan ini? Apakah Tuhan akan menyertai? Saudara, ada kisah Alkitab ketika mereka ingin berperang mengepung suatu bangsa, musuh bangsa Israel pada saat waktu itu, di dalam kitab Yosua atau kitab Keluaran kalau nggak salah. Nah, di situ ada suatu kisah yang dimana ketika Tuhan bilang majulah, artinya ketika bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, Tuhan suruh maju. Dan ada juga ketika bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami akan maju? Nah, Tuhan menjawab, tidak, jangan, tapi kamu lakukanlah seperti ini. Nah, artinya saudara, ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan jawaban-jawaban yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan,
kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak saya perpanjangkan. Immanuel, Allah beserta kita. Puji Tuhan.